Memperingati Hari Pahlawan Perjuangan Tentara Republik Indonesia Pelajar atau Pahlawan TRIP ke-75 tahun, Porbimda Kota Malang menggelar tabur bunga di makam pahlawan TRIP Kota Malang. Peringatan Hari Perjuangan Pahlawan Tentara Republik Indonesia Pelajar atau Pahlawan TRIP di Jalan Salak, Kota Malang, Forbimda dan keluarga besar Mas TRIP menggelar tabur bunga di Taman Makam Pahlawan, Jalan Pahlawan TRIP, Kota Malang. Upacara tabur bunga ini dipimpin oleh Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Harmanto. Selain peletakan karangan bunga, juga dilakukan tabur bunga di makam pahlawan TRIP yang gugur saat melawan tentara Belanda di Jalan Salak, Kota Malang. Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan bahwa peringatan Hari Perjuangan Tentara Republik Indonesia Pelajar merupakan salah satu identitas Kota Malang karena makam pahlawan TRIP hanya ada di Kota Malang. Dengan peringatan pahlawan TRIP, nantinya kaum generasi muda dapat meneruskan semangat juang pahlawan TRIP untuk membangun bangsa Indonesia. Karena sesungguhnya ini adalah khusus untuk Kota Malang, ini adalah salah satu identitas Kota Malang. Jadi ada yang namanya makam pahlawan Tentara Republik Indonesia Pelajar. Jadi TRIP itu di makam pahlawannya yang ada hanya di Kota Malang. Karena apa? Karena dulu di Jalan Salak itu kan tempatnya peristiwa ya. Tapi gerilya selama 5 jam, dan yang ngerinya saksi sejarah menyampaikan bahwa tadi seperti saya sampaikan tadi kan masih SMP ya, kan masih kecil-kecil, itu dihantamkan ke tembok. Ini menunjukkan bahwa ini yang saya menunjukkan nilai-nilai sejarah yang luar biasa yang perlu kita gali, yang perlu terus kita lestarikan. Sementara Suwartina, salah satu veteran Tentara Republik Indonesia Pelajar, mengatakan saat serangan di Jalan Salak yang dilakukan oleh pelajar SMP, dirinya ditawan di Semarang. Saat itu dirinya bertugas menjadi mata-mata pasukan TNI. Sementara selain tabur bunga, juga dilakukan teatrikal perjuangan pasukan pelajar yang menggunakan senjata seadanya, menghadang pasukan Belanda di Jalan Salak yang kemudian menewaskan ratusan pelajar. Dan saya di Jawa Tengah, nah itu saya disandra Belanda karena kan tidak mau Belanda ingin saya menguasai terus di Sandra 4 hari. Saya dokumen anak TP yang sudah lari, tank sudah di depan rumah saya. Saya sudah di bayonet juga. Mana TRIP? Saya tahu tuh anak rekan-rekan jadi bagus. Umur berapa waktu itu? Umur berapa? Saya SMP ya Mas. Sekolah guru, naik kelas 2 itu umur berapa? 16-17 ya. Lalu saya disuruh menjadi itu kurir tentara. Simon Alfredo melaporkan. Mensukseskan gerakan nasional pembagian 10 juta bendera kepada masyarakat, pemerintah Kota Malang membagikan bendera merah putih kepada masyarakat. Pembagian bendera bagi masyarakat ini secara simbolis diterima oleh masing-masing camat di 5 kecamatan di Kota Malang. Pembagian bendera yang dilakukan pemerintah Kota Malang Senin pagi berlangsung di halaman kantor Wali Kota Malang. Dalam pembagian bendera tersebut, secara simbolis Forkopimda Kota Malang membagikan bendera merah putih kepada masyarakat di Kota Malang dengan diberikan kepada camat di 5 kecamatan di Kota Malang. Pembagian bendera merah putih bagi masyarakat ini sebagai tindak lanjut dalam mendukung himbauan Kemendagri dalam gerakan pembagian 10 juta bendera bagi masyarakat dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77. Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan bahwa nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme anak bangsa saat ini menjadi ancaman. Dengan pembagian 10 juta bendera dapat menumbuhkan kembali nilai patriotisme dan nasionalisme anak bangsa. Wali Kota Malang Sutiaji juga mengajak masyarakat Kota Malang agar di momen peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77 dapat mengibarkan bendera merah putih sebagai semangat meneruskan perjuangan para pahlawan. Nilai-nilai patriotisme ini sudah mulai agak luntur ya, maka dengan gelora 77 tahun kemerdekaan itu harapannya itu bangkit. Terlebih saat ini ya, mohon maaf ya, disrupsinya digitalisasi informasi luar biasa ya, luar biasanya karena ya mungkin kita mengawasi anak-anak kita aja agak susah. Bagaimana anak sekarang sudah bisa melihat ya belahan dunia di sana, melihat ya luar biasa lah. Nah, itu makanya
kita diingatkan jangan lupa ya, bahwa Indonesia merdeka itu karena pengorbanan yang luar biasa dari pejuang-pejuang kita. Hanya sekedar merah putih. Ya, dulu mengibarkan merah putih aja susah kan, ya, nyawa begitu kelihatan merah putih ditembak karena masih dalam kalau di penjajah lain. Ini substansinya sebenarnya kita ini bagaimana nilai patriotisme itu kita bangkitkan. Simon Alfredo melaporkan. Mencegah terjadinya dahan patah yang mengganggu jalan dan aktivitas warga masyarakat, Dinas PUPR melakukan pengamanan jalan dengan pemotongan dahan pohon di Jalan Raya Insinyur Soekarno, Kota Batu. Diharapkan dengan pemotongan dahan pohon ini, warga masyarakat dan pengguna jalan bisa beraktivitas dengan aman, nyaman, dan juga lancar. Kegiatan pengamanan keberadaan pohon pelindung tepi jalan ini dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Batu bekerjasama dengan unsur terkait. Pemotongan dahan pohon terembesi berusia di atas 50 tahunan ini menindaklanjuti laporan atas kekhawatiran keberadaan pohon yang kondisi dahannya sudah robek akibat tersambar truk kontainer yang melintas sehingga rawan terjadinya patah dahan, terlebih sebentar lagi sudah akan memasuki musim penghujan. Pemotongan ini dilakukan pada dahan besar yang robek dan beberapa dahan lainnya yang dikhawatirkan bisa patah pada saat penghujan, di mana hujan yang turun sering disertai datangnya angin kencang. Menurut salah seorang pengguna jalan memberikan apresiasi positif dengan kegiatan pengamanan jalan dengan pemotongan dahan besar, karena pada musim penghujan sering ada kekhawatiran ketika melintas dahan besar patah, sehingga warga masyarakat bisa beraktivitas dengan aman dan lancar. Di lokasi kegiatan pemotongan ini berjalan lancar di tengah cukup ramainya aktivitas kendaraan yang melintas. Pihak PUPR juga menghimbau warga yang mengetahui adanya pohon rawan di lingkungannya bisa melaporkan ke Dinas PUPR agar bisa segera ditindaklanjuti. Alhamdulillah bersyukur dengan demikian kekhawatiran kami sebagai pengguna jalan berkurang. Yang seharusnya was-was melihat kondisi seperti itu, kalau sudah dipotong terasa aman. Kemudian masih banyak juga titik-titik pohon yang besar yang masih condong ke badan jalan nih Pak? Iya, masih ada. Mungkin bisa berjenjang atau gimana ya? Bertahap dikurangi yang arah ke jalan rayanya. Pernah Bapak pas melintas ada pohon tumbang Pak? Pernah ngalami? Kalau pohon tumbang di depan saya nggak pernah, tapi kalau mobil jalan lewat melihat mobil menubruk pernah. Pernah Pak ya. Pak, harapan Pak terakhir Pak pada pemerintah seperti apa nih Pak? Semoga sebagai pengguna jalan ke depan ada yaitu tadi ada jenjang atau pekerjaan yang bertahap untuk pembersihan atau pengamanan pohon yang arahnya ke jalan. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Harga bawang merah di tingkat petani kembali mengalami penurunan. Penurunan ini diduga terjadi karena mulai banyaknya petani panen bawang merah. Saat ini harga bawang merah kering di tingkat petani di kisaran Rp23.000 per kilogramnya. Harga bawang merah ini sempat berada di kisaran 35 sampai 40 ribuan per kilogram pada awal bulan Juli 2022. Harga ini mengalami kenaikan karena terbatasnya stok bawang merah di pasaran. Harga bawang merah sempat tinggi pada sekitar bulan Juni dan sampai Juli minggu pertama ini berada di kisaran 35 sampai 40 ribuan per kilogram di tingkat petani. Dan bahkan untuk bibit harganya menembus 60 ribuan per kilogram. Akan tetapi harga kemudian berangsur turun seiring dengan mulai banyaknya petani melakukan panen dan saat ini harga bawang merah di kisaran 23 ribuan per kilogramnya. Naik turunnya harga bawang merah ini biasanya terjadi karena stok melimpah di pasaran, di mana sentra-sentra penghasil bawang sedang panen raya baik di wilayah Malang, Probolinggo, Nganjuk maupun di luar provinsi seperti Bima Nusa Tenggara sehingga berpengaruh pada harga bawang di Malang Raya khususnya. Menurut salah seorang petani di kawasan Jonrejo, Kota Batu menjelaskan, turunnya harga bawang merah ini berpengaruh pada pendapatan hasil panen, terlebih harga obat-obatan dan pupuk yang semakin mahal. Di lokasi terlihat petani sedang melakukan pembuatan tali dari bambu untuk persiapan panen. Para petani berharap harga bisa relatif stabil, syukur-syukur ada kenaikan kembali, sehingga hasil panen bisa menutupi biaya operasional plus sedikit keuntungan. Saat ini berapa Pak harga bawang merah kering di tingkat petani saat ini Pak? Dua yang kualitas bagus Pak ya? 22. Pas sejak kapan ini harga segitu Pak? Apa? Sejak kapan harga 22 ini? Sudah
sekitar 1 bulan. 1 bulan Pak ya. Iya. Pernah sampai tinggi kan Pak sebetulnya sebelumnya Pak ya? Iya. Sampai berapa kemarin tingginya Pak? 35. 35 tingkat petani. Pak, dengan harga obat-obatan kemudian pupuk yang lumayan tinggi, gimana Pak untuk harga 23 itu modal masih kembali Pak? Ya kalau subur ya kembali, kalau Ya. nggak subur ya pokokan. Pak, itu faktor cuaca gimana nih pengaruhnya nih? Sekarang faktor cuaca pengaruhnya ke tanaman? Pengaruhnya ya. Ini kan walaupun kemarau kan hujannya juga kadang-kadang masih. Seperti ini, pengaruhnya ada apa? Ya, cacar. Oh, cacar Pak ya? Ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Momen peringatan HUT kemerdekaan RI ke-77 dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk mengais rejeki. Salah satunya yakni penjual bendera dan umbul-umbul. Di momen peringatan HUT RI, penjualan bendera meningkat drastis. Momen peringatan HUT kemerdekaan RI ke-77 dimanfaatkan oleh para penjual bendera dan umbul-umbul untuk mencari rejeki. Tak heran di sejumlah titik di Kota Malang, banyak pedagang musiman ini menjajakan hasil dagangannya. Seperti di Jalan Kesatrian Kota Malang, sejumlah penjual bendera musiman ini banyak didatangi warga untuk membeli bendera maupun umbul-umbul. Yamin, salah satu penjual bendera di Jalan Kesatrian, mengatakan dirinya setiap tahun selalu menjual bendera di kawasan tersebut. Ia sengaja memanfaatkan momen HUT RI untuk menjual bendera. Ia menambahkan menjelang peringatan HUT RI ke-77, penjualan bendera mulai ada peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu. Untuk tahun ini, yang paling banyak diminati masyarakat, yakni jenis bendera dan umbul-umbul merah putih. Ini mulai tanggal berapa Julan? Tanggal 24. Sampai kapan sih biasanya? 17. Mas, dibanding tahun lalu, penjualan untuk bendera dan umbul tahun ini seperti apa Mas? Ya mendingan sekarang sama kemarin tuh, tahun depan tuh mendingan sekarang. Dibanding tahun lalu Mas ya? Iya. Yang paling banyak diminati bendera jenis apa ini Mas? Jalan raya. Oh, yang besar? Ya, yang besar. Sedangkan Abdul Halim, salah satu warga yang membeli umbul-umbul merah putih, mengaku untuk dipasang di rumahnya. Ia memasang umbul-umbul di rumahnya untuk ikut memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-77. Sementara penjual bendera musiman ini rata-rata akan berjualan hingga menjelang hari peringatan kemerdekaan RI, yakni tanggal 17 Agustus mendatang. Untuk memeriahkan 17 Agustus, ya setiap tahun beli, terganti, kalau rusak ganti lah. Pak, tahun kemarin kan sempat sepi Pak. Iya. Perayaan 17 Agustus hari kan mulai ramai lagi. Iya. Seperti apa Pak? Hah? Enak, meriah saja. Pak, ini rencana mau dipasang di mana? Hah? Dipasang di rumah atau di Di kampung? rumah. Simon Afrido melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Melatih kemandirian keluarga menuju ketahanan pangan sekaligus memotivasi mengusahakan aneka tanaman pangan di lingkungan sekitar bertempat di Pondok Pesantren Mahasiswa Jalan Bareng Tenis 4 Aklojen Kota Malang dilaksanakan kegiatan urban farming pelatihan budidaya sayuran non-pestisida atau hidroponik menuju ketahanan pangan keluarga Minggu 31 Juli 2022. Kegiatan urban farming, pelatihan budidaya sayuran non-pestisida atau hidroponik menuju ketahanan keluarga ini diselenggarakan oleh Dewan Masjid Indonesia atau DMI Kota Malang bekerja sama dengan Basnas Kota Malang dan pengurus daerah Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Dewan Masjid Indonesia Kota Malang. Pada kegiatan pelatihan ini diikuti oleh 50 peserta dari 5 kecamatan sekota Malang dan menghadirkan narasumber Ustadz Sulaiman, Ketua Basnas Kota Malang, dengan tema urban farming dan ketahanan UMKM di Kota Malang. Sohibul Hairi SPD MPD, Teknik Media dan Sistem Tanam Hidroponik, dan Dr. Anda Hajah Mutmainah Mustafa MPD, Ketahanan Pangan Warga BKMM DMI Kota Malang. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sambutan pengurus daerah DMI Kota Malang oleh Ustadz Imam Abdai. Dalam sambutannya yang dilanjutkan dengan pembukaan, memberikan apresiasi dan support dengan kegiatan ini, karena merupakan tonggak ketahanan pangan dan memberikan edukasi ketahanan pangan untuk kemaslahatan umat. Sementara itu dalam sambutannya, Ketua BKMM DMI Kota Malang Dr. Anda Hajah Mutmainah Mustafa MPD, mengucapkan terima kasih kepada DMI dan Basnas yang telah mensupport kegiatan ini, sehingga pelatihan ini bisa berjalan dengan lancar, serta kepada para peserta pengurus cabang Majelis Taklim Madaniyah atau MTM dan dari Panti Asuhan Panjura.
Pagi hari ini kita bersama-sama dengan seluruh jajaran pengurus daerah BKMM DMI Kota Malang mengadakan salah satu programnya adalah ketahanan keluarga berbasis masjid. Jadi kita mengadakan pelatihan khususnya untuk tanaman non pestisida. Jadi istilahnya kita urban farming. Jadi bagaimana petani-petani kota, kita membentuk petani-petani kota yang betul-betul higienis, kemudian di lahan yang bisa sempit, bisa luas di daerah masjid mushola kita. Jadi mudah-mudahan nanti ini salah satu embrio untuk membentuk UMKM di Kota Malang yang berbasis masjid. Saya kira itu mudah-mudahan berhasil untuk program hari ini yang kita bersama-sama support oleh Basnas Kota Malang, dan alhamdulillah kita nanti akan memberikan satu pelatihan khusus untuk 3 tempat. Jadi di Blimbing, kemudian di Klojen, dan di Sukun di Panti Asuhan Panjura. Kenapa kita laksanakan seperti ini? Karena BKMM DMI Klojen itu sangat berhasil menurut saya di pondok pesantren ini di lantai 2 dan 3 itu ditanami hidroponik gitu, dan yang paling live, paling laris, manis itu bentuk yang selah. Nah, sehingga seluruh barang ini sudah langganan ke pondok pesantren ini. Dalam paparannya, Ustadz Sulaiman, Ketua Basnas Kota Malang menjelaskan ada kekuatan besar yang berasal dari masjid dan bagaimana masjid bisa menyeimbangkan ketakwaan dan kesejahteraan. Kedaulatan pangan harus dikuatkan dengan berbagai inovasi yang dikelola oleh BKMM. Tidak hanya sayur, tetapi kegiatan ekonomi lainnya, termasuk pengemasan dan juga digital marketing. Sementara itu, dalam paparannya, narasumber Sohibul Hairi SPD MPD menjelaskan, keterbatasan lahan menjadi salah satu alasan kegiatan urban farming dilakukan, sehingga lahan sempit pun masih bisa dipergunakan untuk menanam berbagai jenis sayuran dan menghasilkan. Tidak hanya itu, pada kegiatan pelatihan ini juga dipaparkan teknik, media, dan sistem berbagai tanam hidroponik yang bisa dilakukan serta permasalahan yang timbul dan prospek dari segi ekonomi. Di lokasi terlihat para peserta sedang melakukan percobaan menanam sayuran jenis salad dan sebagian praktek tata cara melakukan panen sayuran dengan menggunakan media hidroponik. Atas nama PD Dewan Masjid Indonesia Kota Malang, sangat memberikan apresiasi dan support yang sangat luar biasa. Acara ini adalah tonggak untuk memperkuat ketahanan pangan dan memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Malang. Karena sesungguhnya ketahanan pangan ini adalah sebuah kekuatan tersendiri. Kedaulatan pangan itu adalah mutlak di negeri kita. Jangan sampai kadzal faqra yakudal kufra, yaitu kefakiran menjadi kekufuran. Maka sungguh luar biasa apabila BKMM mempelopori ketahanan pangan ini akan menjadi sebuah kemaslahatan umat yang luar biasa. BKMM DMI Kota Malang, alhamdulillah, barokah, amin. Iwan Hikmawan melaporkan.